Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Ivanovic Agusta, SPMSI. Yang kami hormati, jajaran Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian, lembaga, swasta, LSM, media terkait, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia, pemerintah daerah, para narasumber, seluruh kepala desa di Indonesia, admin desa di Indonesia, dan tenaga pendamping profesional. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar Security Awareness, Data Desa dan Launching Integrasi Manajemen Peringatan Dini dan Anomali Lalu Lintas Keamanan Data dan Informasi atau IMPLIKA dalam keadaan sehat. Maksud dan tujuan diselenggarakannya acara ini salah satunya yaitu sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran keamanan data bagi kepala desa, admin desa, tenaga pendamping profesional, jajaran unit kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta stakeholder terkait untuk meminimalkan risiko serangan siber terhadap aplikasi-aplikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Ibu hadirin dan para undangan yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya Aprilia Nurlaili selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. 4. Opening speech oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kelima, keynote speech oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 6. Pemutaran video sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 7. Launching IMPLIKA. 8. Foto bersama. 9. Pemaparan materi dan panel session. 10. Diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin dan para undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri dan untuk yang mengikuti acara secara daring agar dapat menyesuaikan. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa.
Kepada Aziz Anjasmoro, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izin, doa akan saya pimpin menurut agama Islam, bagi agama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzili rahmah wassalamah wal barakah. Ya Allah, turunkanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada seluruh peserta yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara daring. Allahumma ja'alal baldatan Indonesia baldatan thayyiban. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang makmur sentosa. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan webinar Security Awareness, Data Desa dan Launching Integrasi Manajemen Peringatan Dini dan Anomali Lalu Lintas Keamanan Data dan Informasi. Semoga kami dapat menerima manfaat dari kegiatan ini dan lebih memahami pentingnya keamanan data dan menjadi pedoman untuk kami dalam mengatasi resiko serangan cyber. Ya Allah, kami sadar apa yang kami ciptakan tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik-Mu ya Allah. Maka tutupilah kekurangan kami, bimbinglah kami agar selalu dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap apa yang kami kerjakan, dalam meningkatkan kualitas kinerja kami guna kebermanfaatan untuk masyarakat, khususnya bagi warga desa. Ya Allah, hanyalah padamu kami mohon, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni opening speech oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ibu, kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Ivanovic Agusta, SPMSI, Ibu CPT Madya dan Pratama atau yang beli. Yang kami hormati Bapak Andi Yusuf, Direktur Operasi Keamanan Cyber BSSN. Yang kami hormati Bapak Brisma Renaldi, Widya Iswara Ahli Utamalan, yang bertindak sebagai narasumber hari ini, serta Bapak Ibu seluruh hadirin, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, admin desa, perangkat desa, pendamping desa, perguruan tinggi atau LSM yang saya hormati, baik luring maupun daring. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan webinar Security Awareness, Data Desa dan Launching Implika hari ini. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui di era digital ini, data memiliki nilai tak terhingga, seperti halnya emas yang telah lama dianggap sebagai aset berharga, begitu juga data-data desa. Setiap byte data yang kita miliki dapat memberikan wawasan berharga dan berkontribusi pada pembangunan, khususnya di tingkat desa. Oleh karena itu, perlakuan terhadap data harus setara dengan perlakuan terhadap aset-aset berharga lainnya. Kita tidak boleh berkompromi dalam hal pelindungan data. Setiap celah keamanan harus ditutup dan setiap potensi ancaman harus diantisipasi dengan serius. Perlindungan data tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi menjadi tugas bersama. Kerjasama, koordinasi, dan kesadaran kolektif adalah kunci dalam memastikan data yang kita miliki tetap aman dan terlindungi. Dengan kerjasama dan komitmen untuk melindungi data, khususnya data desa, mari kita jadikan perlindungan data sebagai prioritas utama dalam setiap langkah yang kita ambil.
Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, kegiatan webinar ini diharapkan menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjaga keamanan data dan informasi. Dengan adanya Implika, kami berharap layanan data dan informasi desa dapat ditingkatkan keamanannya dan dimitigasi sejak dini sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan data dan informasi Kementerian Desa (PDTT). Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua dan semoga webinar ini dapat memberikan wawasan serta solusi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, keynote speech oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Ivanovic Agusta, SPMSI. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Sekjen, para pimpinan tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Desa, juga Bapak Ibu yang saat ini hadir dari Dinas PMD, kemudian para kepala desa dan perangkat desa, juga para tenaga pendamping profesional dari level pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, juga para akademisi dari LSM, dari media, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada hal yang penting pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus Datin, Ibu Teresia Junidar, atas selesainya Implika sehingga bisa dilansir pada pagi hari ini. Ya. Sebetulnya kita sudah sama-sama tahu ada beberapa hal yang ditekankan oleh Bapak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Yang pertama adalah bahwa suatu smart village atau desa cerdas, desa pintar, atau nama-nama yang setara itu di samping soal website, kemudian soal aplikasi, soal berbagai sensor elektronik, tapi yang lebih penting dari itu adalah soal data. Jadi ada aspek data yang penting di dalam pengembangan desa di masa depan. Kemudian satu patokan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 bahwa patokan mengenai data desa itu yang paling penting adalah bahwa data itu milik desa. Jadi pemiliknya bukan yang lain, tetapi pemiliknya adalah desa. Ini akan sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6 2014 maupun revisinya nomor 3 tahun 2024 di bagian teknologi informasi untuk desa. Karena itu Bapak Menteri Desa ini selama beliau memimpin kementerian, Bapak Abdul Halim Iskandar, itu membuka suatu sudut pandang baru terhadap Kementerian Desa. Tidak hanya bertugas terutama untuk menyiapkan kebijakan, tapi secara praktis ada tambahan, yaitu melayani semua pihak, terutama yang berasal dari desa, baik itu masyarakat desa, perangkat desa, kepala desa, kemudian tenaga pendamping profesional, juga dari para kadis PMD dan aparatnya, bahwa Kementerian Desa tidak hanya menyusun kebijakan yang memberdayakan, tetapi juga melayani. Nah, salah satu hal yang dilayani adalah tentang data. Kita sudah mengetahui ada berbagai macam data, ada yang levelnya desa, seperti IDM, tetap itu datanya milik desa. Tandanya adalah yang bisa mendownload ya desa. Ya. Kemudian nanti bisa dinas PMD di kabupaten. Kemudian ada data yang levelnya rumah RT, rukun tetangga. Kemudian data yang levelnya rumah tangga dan data yang levelnya masyarakat atau warga desa. Jadi ada berbagai data dan itu yang saat ini
manajemennya dikelola Kementerian Desa, tetapi pemiliknya tetap dari warga desa, dari desa itu sendiri. Terutama sebagai admin desa adalah kepala desa. Nah, sesuai perkembangan di banyak negara, maka proses pengolahan dan analisis yang kalau di Kementerian Desa dipusatkan sebagai sistem informasi desa yang bisa dikelola oleh masing-masing desa dan pemerintah daerah sendiri. Makanya dalam proses ini Kementerian Desa membuka peluang berbagi pakai data baik dengan kementerian dan lembaga lain, dengan pemerintah daerah, terutama tentu saja dengan pemerintah desa. Gitu. Kemudian setelah kita menyiapkan hal itu, yang lebih penting lagi adalah ini bahkan soal keamanan data itu mendapatkan relevansi yang sangat tinggi. Yang dilakukan oleh Ibu Kapus Datin beserta staf adalah pada tataran sebelum ada kejadian. Ya, jadi keamanan yang sifatnya itu preventif. Itulah yang ada di dalam di sini disebut sebagai implika, ya. Itu adalah proses untuk pengamanan preventif. Jadi di dalamnya itu jika ada lalu lintas data yang di luar kebiasaan atau sering kita sebut anomali lalu lintas data, kemudian juga jika ada gangguan, maka ada peringatan dini early warning system yang di situ untuk keamanan data ada pada implika. Jika tidak segera diatasi, maka early warning system ini bisa berwujud menjadi kejadian yang sebenarnya. Jadi kira-kira aspek relevansi kita pada pagi hari ini demikian, karena saat ini jumlah dan lalu lintas data di desa, dari desa, itu tergolong tinggi. Kemudian Kementerian Desa bersama seluruh kementerian yang lain sudah bersepakat bahwa memang data itu ada di pusat data nasional, backupnya. Jadi dengan demikian ke depan harapannya peringatan dini tentang keamanan data ini membuat kita lebih aware, lebih menaruh perhatian dan kemudian lebih efektif untuk menjaga peluang keamanan data yang bisa diterobos di kemudian hari. Kami ingin pastikan bahwa proses yang ada di Kementerian Desa ini kemudian nanti akan bisa digunakan juga di seluruh desa di Indonesia, sehingga bagi desa-desa jangan lupa perangkat desa salah satu data yang sangat dibutuhkan, apalagi pada tahun-tahun kalau disebut tahun yang kita sedang banyak rame seperti sekarang ini, itu adalah data dari desa. Ya, jadi karena itu penting untuk menjaga desa, menjaga kepala desa dan perangkat, karena kalau sebagai admin desa supaya tidak kemudian ada permasalahan di dalamnya. Itu maka nanti mohon tidak sungkan untuk kita saling berbagi pengalaman dan kemudian kita saling berbagi komunikasi antara desa dan Kementerian Desa dengan dinas PMD di kabupaten dan provinsi sehingga hal ini bisa terwujud. Kami juga ingin sampaikan bahwa Kementerian Desa direncanakan pada pertengahan triwulan ketiga pada tahun ini kami berencana untuk bisa mengajukan ISO 27001 terkait dengan keamanan data. Jadi jika lancar mungkin nanti pada triwulan ketiga sudah teruji oleh tim assessment baik di tingkat internasional begitu, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian data-data desa yang ada di desa maupun di
kabupaten kota itu bisa turut terlindungi. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya Implika. Bagus juga ini, tidak kelihatan laki-laki perempuan. Implikawan, implikawati aja. Jadi lebih fair gitu. Dan pesan saya ke Bu Kapusdatin dan tim, segera kita jalankan dan kemudian segera punya koneksi ke kabupaten kota, provinsi, terutama dengan dinas PMD, serta ke desa-desa, terutama dengan pemerintah desa. Ya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daerah tertinggal dan transmigrasi penuhnya mendukung untuk inovasi proyek perubahan transformasi keamanan data, integrasi manajemen peringatan dini dan anomali lalu lintas data dari melalui Implika. Saya yakin inovasi ini akan memudahkan Kementerian Desa dalam memfasilitasi penggunaan layanan data dan informasi desa terkait keamanan data dan informasi. Semoga inovasi ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu warga masyarakat desa. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu launching integrasi manajemen peringatan dini dan anomali lalu lintas keamanan data dan informasi atau Implika. Untuk itu kami persilakan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Ivanovic Agusta SPMSI, untuk mengambil tempat dan meletakkan tangan di atas layar, kemudian menekan tombol launching Implika. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Bahaya serangan siber semakin meningkat seiring dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Infrastruktur teknologi informasi yang lemah menjadikannya rentan terhadap ancaman seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan siber lainnya. Hal ini berpotensi mengganggu fungsi pemerintahan desa, mengancam kerahasiaan data warga, dan mengganggu integritas informasi administratif. Kesadaran akan keamanan data menjadi krusial dalam mengurangi risiko ini. Dalam landscape keamanan digital yang terus berkembang, inovasi menjadi sangat penting. Perkenalkan, Implika, integrasi manajemen peringatan dini dan anomali lalu lintas keamanan data dan informasi. Implika mewakili inovasi terobosan, membentuk lingkungan pengelolaan data dan informasi yang aman, cepat, responsif, dan berkelanjutan untuk mengantisipasi gangguan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap pelayanan publik dan operasional pemerintahan.
Dengan sistem peringatan dini dan deteksi anomali canggih ini, Implika bertujuan untuk mendeteksi potensi masalah sebelum mengganggu operasi sistem. Lebih dari sekedar aplikasi, Implika adalah kerangka manajemen terintegrasi yang efektif mengatur ekosistem kerja yang baru. Ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mengatur, tim keamanan, dukungan layanan helpdesk, sumber daya manusia yang kompeten, dan infrastruktur pendukung. Layanan helpdesk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan didukung oleh teknologi artificial intelligence berupa chatbox yang diharapkan dapat mempercepat layanan data dan informasi kepada pengguna dan masyarakat di hampir lebih dari 70.000 desa se-Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Implika mendorong kolaborasi antar tim, memastikan pendekatan proaktif terhadap insiden keamanan siber. Dengan mendeteksi anomali secara dini, Implika memberdayakan organisasi untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman potensial dengan cepat, sehingga menjaga kelangsungan operasional layanan publik. Implika tidak hanya mengubah cara kerja internal, tetapi juga membangun kolaborasi yang erat dengan semua pemangku kepentingan, dari tim teknis hingga pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholders terkait. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berada di ruangan agar segera mengambil tempat dan yang hadir secara daring dimohon untuk mengaktifkan kamera. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan panel session. Acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada Karina Larasati SKMMAB. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membuka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Karina Larasati yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Bangga rasanya karena baru saja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya akan saya sebut Kemendesa, meluncurkan Implika sebagai upaya untuk mendeteksi permasalahan dan gangguan pada sistem layanan data dan informasi. Peluncuran Implika ini membuktikan komitmen Kemendesa dalam mendukung upaya keamanan data nasional. Digital, aktivitas kita bukan hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang maya. Untuk itu, penting bagi kita untuk membekali diri dengan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana beraktivitas daring dan online secara bijak dan aman, melindungi data pribadi kita, dan mengantisipasi serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, kita sama-sama belajar dan mendengarkan materi terkait hal tersebut dari narasumber kita yang luar biasa. Namun sebelum saya memperkenalkan dua narasumber kita pada hari ini, izinkan saya menjelaskan alur dari diskusi ini. Pertama, akan ada pemaparan dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama akan dipilih maksimal 3 penanya secara langsung dari tangkapan layar Zoom. Peserta yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan secara virtual atau mengklik icon raise hand. Di bagian kedua, jika durasi masih memungkinkan, akan dipilih maksimal 3 penanya dari kolom chat aplikasi Zoom. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dapat menyimak pembahasan kita hari ini dan menyiapkan pertanyaan untuk narasumber. Baik. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Berkenan hadir secara daring. Selamat pagi, Bapak Andi Yusuf. Selamat pagi, Mbak Karina.
Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Semua. Alhamdulillah sehat. Salam Ya. sehat buat semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk bergabung dengan kami di sini ya Pak ya. Ya, terima Baik. kasih. Iya. Izin saya membacakan sekilas mengenai profil dari Bapak Andi. Mungkin teman-teman tim panitia bisa membantu untuk menampilkan profil Bapak Andi. Baik. Bapak Andi Yusuf MT menempuh pendidikan di Akademi Sandi Negara pada tahun 2000 hingga 2003, lalu meneruskan pendidikan di Fakultas Teknik Elektro jurusan Elektronika Universitas Pancasila dan Fakultas Teknik Elektro jurusan Perancangan FLSI Universitas Indonesia pada tahun 2003 hingga 2005. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi Keamanan Siber di BSSN. Hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai siber aman, desa nyaman, memimpin dengan kesadaran keamanan siber. Betul begitu ya Pak Andi? Betul Mbak Karina. Baik Pak, di sini sudah hadir partisipan dari seluruh penjuru Indonesia yang siap mendengarkan materi Bapak. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan Pak Andi. Terima kasih Mbak Karina atas waktu dan kesempatannya. Kami izin share screen. Ini dibantu oleh Mbak April. Ya, apakah sudah terlihat rekan-rekan peserta? Baik, sudah Pak Andi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ivanovic Agusta selaku Kepala Badan Pengembangan dan Informasi DTT, kemudian Ibu Teresia Junida selaku Kepala Pusat Data dan Informasi PD DTT, serta narasumber Bapak Prisma Rinaldi dan peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan kami menyampaikan kaitannya dengan materi siber aman, desa nyaman, kaitannya dengan memimpin dengan kesadaran keamanan siber, karena kita tahu peserta yang hadir pada webinar ini merupakan para pemimpin yang nanti akan memimpin entah instansi, entah desanya, ataupun hal lainnya. Ini menjadi penting karena dengan keterhubungan dalam teknologi informasi, kita semakin terhubung ke internet, maka keamanan siber menjadi hal yang menjadi mandatori, bukan lagi voluntary, Bapak Ibu, dan ini menjadi awareness kita bersama. Berdasarkan pembelajaran kejadian-kejadian pada hari ini, tentunya Bapak Ibu sudah mendengar di pemberitaan, baik itu media cetak, media online, maupun media sosial, bagaimana kejadian-kejadian yang kaitannya dengan serangan siber ataupun insiden siber ternyata sudah dapat mengganggu layanan publik, mengganggu operasional dari layanan publik, mulai dari transportasi, kemudian bagaimana kemarin layanan dari imigrasi juga terganggu. Nah, ini menjadi hal yang sangat tepat saya kira acara webinar pada pagi hari ini. Next, Mbak April. Jadi saya buka materi pada pagi hari ini kaitannya dengan gambaran umum pengguna internet di Indonesia. Ini menjadi hal yang penting. Lanjut Mbak April, bagaimana kita lihat profil pengguna internet di Indonesia mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2024 meningkat ya, mulai dari tahun 2018 64,8%. Hingga di tahun 2024 79,5%. Artinya kalau kita lihat di tahun 2023 mencapai 78,19%. Dari jumlah penduduk 278 juta, populasi penduduk Indonesia di tahun 2023 artinya sebanyak 221 juta kurang lebih jiwa telah terkoneksi ke internet. Dan ini sangat signifikan kenaikannya Bapak Ibu. Nah, ketika kita terkoneksi ke internet, ke ruang siber, ke dunia maya, maka kita memasuki sesuatu ruang yang memang ini akan memunculkan kerentanan-kerentanan, di mana identitas kita, bisa ambil contoh, identitas kita di dunia konvensional sangat jelas. Kita berbicara dengan siapa, dengan orang siapa, itu bisa kita kenali. Namun di internet, di dunia maya ataupun ruang siber, ada prinsip anonimitas, ketidakjelasan, ketidakpastian gitu. Jadi kita tidak bisa berbicara di dunia maya ataupun di ruang internet
tanpa kita bisa memastikan siapa kita berbicara dengan siapa. Nah, ini kehati-hatian menjadi sangat penting, dan profil penetrasi internet di Indonesia memperlihatkan kita semakin tinggi pengguna internet. Dan kalau kita lihat memang triggernya di 2021 ya Bapak Ibu, di mana orang mau tidak mau ketika ada COVID-19 terhubung ke internet, suka tidak suka dipaksa terhubung ke internet, menggunakan layanan-layanan yang kaitannya dengan internet. Nah, ini juga mendorong, men-trigger bahwa setiap orang mau tidak mau akan terkoneksi kepada internet. Next, ini data selanjutnya kami ambil juga dari survei penetrasi internet Indonesia tahun 2024 yang dikeluarkan oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kalau kita lihat lebih detail lagi, memang kalau kita lihat berdasarkan gender, itu tingkat penetrasi laki-laki memang yang lebih besar, sebanyak 87,6%, walaupun perempuan tidak terlalu jauh ya, 85,5%. Itu artinya ini kalau kita bicara penetrasi sebenarnya berbicara antara rasio pengguna internet dibandingkan seluruh pengguna internet sendiri. Itu antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Kalau kita klaster lagi berdasarkan kelompok generasi, memang kita lihat ada generasi Z 48,10%, kemudian ada post generasi Z itu di atas 2013, sedangkan Gen Z itu 87,02%, milenial itu 93,17%, generasi X itu 83,69%, diikuti baby boomer dan pre-boomers. Ini memperlihatkan bagaimana kalau kita lihat ambil di tengah-tengah itu, jadi mayoritas pengguna internet di Indonesia itu diisi oleh 3 generasi yang memang dominan ya, dari generasi Z, generasi milenial, dan generasi X. Sehingga konten-konten yang beredar di internet sebenarnya memperlihatkan bagaimana isu-isu itu terkait dengan 3 level generasi ini gitu. Nanti kita akan bisa lihat data-datanya. Kemudian kalau berdasarkan daerah tertinggal tidak tertinggal tadi ya, tidak tertinggal penetrasinya memang 80% ya. Kemudian yang tertinggal masih 67,6%. Tapi kalau lihat kontribusinya perbandingannya sangat jauh, 96,8% untuk daerah tidak tertinggal dibanding daerah tertinggal yang hanya 3,2%. Nah, ini menjadi data-data kenapa kami sampaikan, karena sangat penting untuk melihat bagaimana ketika kita berbicara kanan siber, kita juga harus melihat akses penduduk Indonesia ke dalam ruang siber tersebut. Lanjut Mbak April. Next Mbak April. Nah, ini adalah data-data detail. Saya rasa ini bisa dibaca nanti. Memang Pulau Jawa masih tertinggi ya dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Bagaimana tingkat penetrasi internet di Pulau Jawa mencapai 83,64% dibanding Pulau Sulawesi yang hanya 68,35%. Next, Mbak April. Kemudian diikuti dengan Pulau Sumatera 77,34%, Pulau Kalimantan 77,42%. Next. Kemudian juga diikuti Pulau Bali dan Nusa Tenggara 71,80%, sampai dengan Pulau Papua dan Maluku 69,91% penetrasi internet yang ada di Pulau Papua dan Maluku. Next. Nah, itu adalah gambaran bagaimana penetrasi di internet di Indonesia. Kalau kita lihat per region, per pulau bisa kita amati data-datanya, walaupun tidak ada kesamaan, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Puji syukur pada hari ini penetrasi di internet di Indonesia sudah kategorinya, walaupun tidak semua daerah tercakup ya, karena kita juga melihat pengalaman kita ketika pemilu dan pilkada masih ada area-area blank spot ya, ketika tadi penggunaan aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan pemilu kemarin, baik pilpres maupun pileg, masih ada area-area yang memang blank spot, sehingga akses internet juga masih tidak merata di seluruh Indonesia. Nah, isu apa yang penting dalam konteks penetrasi internet di Indonesia adalah kaitannya dengan ancaman di ruang siber. Jadi kalau kita bedakan ancaman di ruang siber itu, kita bisa klasifikasikan menjadi 2, yaitu ancaman siber yang bersifat sosial dan ancaman siber yang bersifat teknis. Apa ancaman siber yang bersifat sosial? Yang menargetkan psikologi seseorang.
gitu. Jadi cara tindak seseorang itu adalah ancaman siber yang bersifat sosial. Jadi bagaimana informasi membanjiri internet, ruang siber, sehingga orang melihat informasi bingung mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dalam konteks ini banyak informasi-informasi yang kita kategorikan sebagai informasi hoax yang belum tentu kebenaran, belum bisa dipastikan kebenarannya, bahkan terkadang salah. Nah, ini seringkali kita temui gitu. Nah, kalau kita cluster memang melihat karakteristik penduduk di Indonesia, banyak topik hoax tertinggi adalah di substansi politik, sekitar 24,7% ya. Walaupun ada tentang infotainment, ini juga menarik nih. Ternyata publik itu tertarik dengan bagaimana perkembangan artis-artis di Indonesia ya. Selain politik gitu kan, gosip, gitu kan, media gosip juga menjadi hal yang penting gitu, karena 15,27% walaupun beritanya hoax ya, tapi juga penduduk Indonesia terpancing dengan informasi-informasi itu. Selain itu juga kalau kita lihat ada ekonomi keuangan jelas, kemudian pemerintahan juga jelas diikuti gitu. Kejahatan juga menjadi aspek yang sangat penting diikuti walaupun kaitannya dengan informasi yang hoax ya, yang tidak benar gitu kan. Kemudian keagamaan, isu SARA masih menjadi hal walaupun sudah menurun akhir-akhir ini karena penduduk tidak terpancing lagi dengan berita-berita hoax kaitannya dengan keagamaan. Termasuk juga bencana, juga banyak informasi-informasi hoax seperti bencana alam, kaitannya dengan gempa bumi dan lain sebagainya. Itu juga hal yang menjadi topik dari konteks informasi yang sifatnya. Yang paling kecil di sini adalah kaitannya dengan pemberitaan-pemberitaan di internasional yang publik di Indonesia tidak terpengaruh akan hal itu. Hanya sekitar 1,53% ketika informasi hoax yang kaitannya dengan isu internasional muncul ke publik. Kemudian kalau kita lihat media penyebaran hoax, kita bisa lihat kalau kita amati yang paling banyak adalah media sosial, Bapak Ibu. Ya, kita tahu lah ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok. Itu semakin masif gitu dan semakin sulit kita kontrol. Ada YouTube sekitar 59,75%. Jadi penduduk itu bisa mengakses media sosial dan di mana hoax menjadi media untuk di mana media sosial menjadi media penyebaran hoax. Nah, kemudian diikuti aplikasi chat ya, ada WhatsApp, kemudian ada Telegram, ada Signal kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti. Aplikasi chat juga menjadi media penyebaran hoax. Kita 29,12%. Dua tertinggi ini kalau kita amati di situasi politik beberapa bulan yang lalu memang sangat tinggi sekali, bagaimana sangat mendominasi ya. Maka kalau kita lihat siapa yang bisa merebut media-media ini, maka ketika menyebarkan informasi ya tentunya informasi yang positif akan sangat efektif gitu untuk melakukan kampanye ataupun hal-hal yang sifatnya membangun ya. Tetapi kalau disalahgunakan ya ini kejadiannya, maka sangat efektif untuk dilakukan penyebaran media informasi hoax. Walaupun ada beberapa situs berita juga digunakan untuk melakukan media penyebaran hoax, walaupun persentasenya masih sedikit ya, sekitar 11,12%. Nah, ini adalah gambaran bagaimana internet bisa menjadi sesuatu yang sifatnya positif jika digunakan dengan secara bijak, dan sesuatu yang sifatnya negatif kalau kita memanfaatkan ruang atau media siber ini menjadi sesuatu yang tadi bisa dikirimkan informasi hoax ataupun informasi-informasi lain yang sifatnya misinformasi ataupun disinformasi. Next. Nah, selain ancaman siber yang bersifat sosial, ada juga yang bersifat teknis ya. Apa saja seperti pencurian data pribadi, penipuan online, gitu kan, perangkat yang terkena virus, hangnya aplikasi atau tidak dapat diaksesnya aplikasi ataupun kasus-kasus lainnya. Nah, ini kalau kita lihat mulai dari 2023 sampai 2024 jumlahnya mengkhawatirkan ya, meningkat gitu. Pencurian data pribadi meningkat gitu kan, dari 7,96 sampai 20,97. Kalau kita lihat signifikan meningkatnya, termasuk penipuan online. Karena tadi para pelaku kejahatan mengetahui situasinya gitu, bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta itu, kalau kita katakanlah ya
kita sebar serangan gitu, syukur-syukur ada yang terinfeksi ya, karena kalau 1% saja dari 270 juta juga sangat banyak Bapak Ibu, sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan, hitungannya jutaan, kalau 1% dari 200 juta gitu. Nah kemudian juga penipuan online, perangkat yang terkena virus juga semakin tinggi gitu. Terus aplikasi yang hang dan kasus-kasus lainnya ini menandakan bahwa penduduk di Indonesia masih menggunakan internet, tetapi masih belum aware atau belum sadar kaitannya dengan keamanan siber. Kalau kita bergeser ke isu lainnya, ini memang isu sosial, tetapi juga ada irisannya dengan isu keamanan ancaman siber yang bersifat teknis ya, kaitannya dengan penggunaan pinjaman online Bapak Ibu. Ya tadi meningkat ya, di tahun 2023 hanya sekitar 1,5% ya, 2 jutaan. Kemudian di 2024 menjadi 5,4%, 8 juta gitu. Selain dampaknya sosial, ini kenapa kami bilang irisan, karena ternyata di balik aplikasi-aplikasi pinjaman online tersebut, para owner aplikasi juga ternyata mengumpulkan data-data pribadi kita gitu. Yang ini juga sepanjang tahun 2023 kami membantu rekan-rekan juga melihat bahwa aplikasi-aplikasi yang beredar kaitannya dengan pinjaman online memungkinkan untuk menarik beberapa data yang memang dalam konteks aplikasi tersebut sudah meminta izin kepada pengguna aplikasi. Namun kita tidak aware karena kita butuh duitnya, sehingga kita menyetujui bahwa beberapa syarat ketika menggunakan aplikasi tersebut kita setujui, padahal syarat-syaratnya adalah bagaimana memperbolehkan aplikasi untuk mengakses data-data pribadi milik kita. Nah ini juga menjadi sebuah isu yang perlu kita waspadai bersama ya, menjadi situational awareness secara nasional. Next. Nah ini adalah sebaran BTS, ini overview tadi menguatkan dengan apa yang sudah didapatkan dalam konteks bagaimana penetrasi internet di Indonesia. Next. Nah sekarang kami mau menyampaikan lanskap keamanan siber dari BSSN di tahun 2023. Next, Mbak April. Jadi total sepanjang tahun 2023 sampai dengan hari ini sudah ada 500 juta anomali traffic, di mana dominan diantaranya 47% adalah aktivitas malware atau malicious software atau perangkat lunak yang jahat ya, yang dapat mengambil data, kemudian merusak data ataupun memodifikasi data atau menghancurkan data. Itu adalah sifat dari malware atau malicious software atau perangkat lunak jahat. Kemudian juga ada aktivitas trojan atau memata-matai sebanyak 30,22%. Ini related dengan aktivitas yang pertama yang kaitannya dengan malicious software tadi. Kemudian di peringkat 3 ada kebocoran informasi, ini anomali theft yang kami deteksi di Badan Siber dan Sandi Negara. Next, dari konteks tersebut sebenarnya kami mengenali ancaman-ancaman siber apa saja. Next Mbak April, ancaman-ancaman siber apa saja yang bisa terjadi di 2024 spesifik kepada jenis-jenis malware ya, malicious software, karena tadi sifatnya 46% dari 500 juta anomali traffic yang masuk ke Indonesia di ruang siber Indonesia ada ransomware. Ransomware ini jenis malware yang dapat mengenkripsi dan mengunci perangkat korban ataupun data milik korban. Kemudian tadi ada spyware, ini malware pencuri informasi atau pengumpul data. Kemudian ada jenis adware, malware yang digunakan untuk menampilkan iklan, semacam tiba-tiba kita di perangkat kita ada iklan-iklan yang kaitannya dengan kita, apakah iklan baju atau iklan pembelian perangkat elektronik dan lain sebagainya, itu tergolongnya adware. Kemudian ada yang sifatnya trojan tadi, menyamarkan diri sebagai program tidak berbahaya padahal dia akan mencuri informasi. Keylogger spesifik pencurian pada data keyboard pengguna. Jadi kalau Bapak Ibu punya perangkat komputer, punya perangkat laptop, ada keyboard yang mengetikkan saya, nama Andi, maka saat itu dicuri informasinya oleh malware yang bernama keylogger. Kemudian ada malware yang berjenis bot atau botnet. Ini dipakai untuk menginfeksi perangkat sehingga perangkat tersebut dapat digunakan untuk melakukan serangan. Kemudian juga ada worms, malware yang dapat menduplikasi dirinya sehingga jumlahnya semakin banyak menginfeksi di perangkat tersebut. Lanjut Mbak April.
Nah, ini adalah kaitannya dengan kebocoran data pribadi. Jadi BSSN mendeteksi temuan data exposure, data yang dibagikan di ruang siber. Jadi ruang siber ini Bapak Ibu ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu yang paling atas namanya surface web ya. Surface web itu informasi-informasi bisa diakses secara publik. Jadi kalau kita masuk ke Google, kita searching sesuatu, itu bisa diakses, nah itu surface web. Di lapisan yang keduanya ada deep web. Jadi lapisan yang kita anggap lebih dalam dibandingkan surface web. Jadi kalau kita mengunjungi Google, mencari informasi tersebut, maka dia tidak didapatkan di Google atau tidak terindeks di Google. Dan itu adanya di deep web. Harus masuk ke sebuah website khusus sehingga dia bisa diakses. Yang paling dalam adalah di dark web. Jadi website yang memang karakteristik dari dark web ini adalah anonimitas. Karena dark web ini setiap yang masuk ke sana tidak terdeteksi IP sumbernya karena tadi anonimitas. Di sana banyak aktivitas ilegal seperti penjualan senjata ilegal, narkotika, kemudian pornografi, sampai juga dengan hal-hal yang sifatnya penjualan data pribadi, sampai juga menawarkan jasa-jasa yang sifatnya jasa-jasa kejahatan. Dalam konteks keamanan siber, banyak sekali jasa-jasa melakukan hacking atau peretasan sistem diperjualbelikan di lapisan website paling bawah ataupun dark web. Nah, ini menggambarkan berdasarkan patroli kita, total temuan data exposure sebanyak 13 juta. Ini hanya memberikan gambaran betapa ruang internet di Indonesia memang sudah sedemikian mengkhawatirkan ya, berdasarkan temuan kita. Next. Nah, ini adalah contoh tren kejahatan siber. Kemarin teman-teman Bapak Ibu pasti tahu ya, ada modus penipuan undangan APK ya Bapak Ibu, biasanya yang ada chat seperti media chat seperti WhatsApp, Telegram, itu pasti banyak menerima semacam modus penipuan ya, undangan, padahal kalau kita klik dia sifatnya APK ya, atau aplikasi mobile, di mana ketika kita jalankan dia sebenarnya mengambil data. Kemudian tadi ada pesanan kurir gitu kan, dan hal-hal yang lainnya yang dapat menjebak seseorang untuk mengakses informasi tersebut, padahal ketika diakses dia adalah sebuah aplikasi jahat tadi yang kita bilang malware ya, malicious software tadi ya, software jahat yang bisa berfungsi untuk mengambil data-data yang ada di perangkat kita, baik itu komputer, laptop maupun handphone ya, atau mobile device. Next. Nah, ini ada, kita juga mengetahui saat ini ada judi online ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di kesempatan ini ya kita mengingatkan untuk tidak terlibat dengan permainan judi online, karena kita lihat nih pengetahuan warga memang kalau kita lihat berdasarkan survei ya yang dikeluarkan oleh ARCI, 65,74% tidak mengetahui gitu terhadap judi online, hanya 34,26%. Gitu. Kalau berdasarkan survei, pengakuan memang 94,39% ini tidak mengakses judi online, hanya 5,61. Dan kalau kita lihat data 5% dari 200 juta ya cukup besar juga ya. Tetapi memang ini pemerintah sedang menjalankan ya Satgas Judi Online untuk bagaimana agar judi online tidak memberikan dampak lanjutan ya, karena ternyata sampai sekarang ini dampak terhadap keselamatan jiwa juga sudah mulai terlihat dari judi online itu, seperti bunuh diri gitu kan, pertengkaran gitu yang menyebabkan kematian dan lain-lain itu sudah mulai terlihat. Yang kalau dilihat perputaran uangnya sangat besar Bapak Ibu, kaitannya dengan judi online sampai dengan 327 triliun ya. Dan ini juga masif nih iklan-iklan judi online di media sosial, sehingga tadi masyarakat terbawa opininya gitu, sehingga mau terpancing untuk mau bermain judi online. Nah, ini juga menjadi awareness kita bersama. Next. Lanjut Mbak April. Nah, kemudian ini salah satu, mungkin nanti kami ada filmnya kaitannya dengan undangan pernikahan, bagaimana sih ketika Bapak Ibu mengklik sebuah informasi undangan, padahal ketika diklik dia aplikasi, dan aplikasi itu bisa
mengambil data-data kita. Nanti kami putarkan filmnya, tapi melihat waktu Bapak Ibu nanti bisa kita putarkan di akhir. Next Mbak April. Next Mbak April, lanjut. Ini teknis, nanti bisa kita perlihatkan di film. Lanjut Mbak April, memang kita ada beberapa kebijakannya. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, aturan terkait dengan keamanan siber, mulai dari level undang-undang, level peraturan presiden, perpres, sampai dengan level peraturan kementerian ataupun lembaga. Banyak yang mengatur kaitannya dengan kebijakan keamanan siber ya. Ini kami ambilkan konteks dalam konteks kejahatan siber, kita bisa berpatokan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan pasal-pasal yang mengatur baik itu sanksi ataupun hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang kategorisasi sebagai kejahatan siber. Next, Mbak April. Next, nah ini adalah rekomendasi dari kami agar terhindar dari kejahatan siber, itu juga menjadi penting. Kalau tadi kami kata ancaman siber itu ada dua klasifikasi, yang sifatnya sosial dan sifatnya teknis. Nah ini yang sifatnya sosial, kaitannya dengan hoax, itu informasi palsu, salah itu dengan maksud menipu, memanipulasi, dan membingungkan orang. Nah ini yang tadi kami jelaskan, bisa berupa cerita palsu, gambar, atau video yang dimanipulasi. Memang tujuannya ini mempengaruhi opini publik gitu, dan seringkali mengganggu stabilitas atau menciptakan keuntungan untuk mencari menciptakan ketakutan untuk mencari keuntungan. Next, nah apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hoax? Nanti kami sampaikan. Ini adalah jenis-jenis yang tadi sudah kami jelaskan. Lanjut, Mbak April. Nah, ini adalah skema penyebaran hoax, bagaimana berita asli kemudian ditambahkan atau dibelokkan dengan informasi salah, sehingga menjadi berita hoax. Kemudian berita hoax itu disebarkan melalui media sosial, dan semakin menyebar dari mulut ke mulut. Ya, kita tahu ya, dengan adanya media sosial, dan tentunya juga awareness dari individu itu sendiri menjadi hal yang penting ketika kita mencegah skema penyebaran hoax. Lanjut, April. Nah, ini dampaknya ada meresahkan masyarakat, kebingungan terhadap mana informasi yang benar salah, tentunya kerugian material, dan perpecahan pada lingkungan sosial ya, baik itu desa, lingkungan RT RW, bahkan lingkungan keluarga ya. Kita bisa pecah dengan keluarga besar kita hanya gara-gara hoax, atau bahkan kita bisa pecah di lingkungan terkecil, misalnya antara ayah dengan ibu, ayah ibu dengan anak, itu hanya gara-gara hoax. Ini memang dampak dari penyebaran hoax itu sendiri. Next, lanjut Mbak Abdul. Nah, ini adalah cara mencegah dan menghentikan penyebaran hoax. Yang pertama, kita harus periksa sumber berita. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan kita memeriksa sumbernya. Berita dari sumber yang tidak dikenal atau tidak dipercaya harus dihindari. Teman-teman sudah, Bapak Ibu bisa mencari tahu media-media mana yang kita anggap terpercaya. Grup-grup mana yang kita kategorikan terpercaya. Orang-orang mana saja yang kalau menyebar berita kita anggap bahwa orang ini pasti sudah memfilter atau mengecek sumber kebenarannya. Itu menjadi penting bagaimana kita memeriksa sumber beritanya. Kemudian kita bisa melakukan verifikasi fakta. Ketika kita mendapatkan berita atau informasi, jangan langsung menyebarkan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Banyak sekali sekarang situs-situs web atau aplikasi fakta checking untuk memverifikasi informasi tersebut ya. Di rekan-rekan di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga ada kaitannya dengan website untuk mengecek apakah sebuah berita atau informasi tergolong hoax atau bukan. Kemudian juga kita mewaspadai atau hati-hati dengan judul provokatif. Jadi kita perlu menghindari berita yang memiliki judul provokatif atau sensasional. Biasanya ini kaitannya dengan clickbait ya, kalau rekan-rekan media itu. Nah, itu juga hati-hati. Bapak Ibu jangan sampai terpancing. Memang judul seringkali bertujuan untuk menarik perhatian dan ya tanpa memperdulikan kebenaran dari isi berita itu sendiri. Nah, yang paling penting dari kita, Bapak Ibu, kita bisa mulai stop menyebarkan berita hoax.
Jadi tingkatkan pengetahuan kita tentang cara mengidentifikasi hoax ya. Pelajari ciri-ciri umum dari berita palsu, mulai dari melihat tata bahasanya atau gambar yang diedit dan lain sebagainya. Mungkin memang yang paling penting, yang paling mudah kita bisa melakukan fakta checking ya di beberapa website yang sudah ada sebenarnya di Indonesia. Nah, ini bisa kita lakukan dalam konteks pencegahan dan menghentikan hoax. Ini juga salah satu contohnya, turnbackhoax.id ini bisa dicek, nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah informasi-informasi ini tergolong hoax atau bukan, bisa kita cari di sini gitu. Next, Mbak April. Next, lanjut Mbak April. Nah, ini salah satu kampanye yang BSSN berikan kepada seluruh penduduk Indonesia, bahwa tadi Bu Kapus sudah menyampaikan keamanan siber ini tanggung jawab kita bersama atau sharing responsibility ya. Maka kita membuat kampanye jaga ruang siber. Nah, ini adalah kampanye kita siap jaga ruang siber. Ini adalah beberapa hal yang bagaimana sih mulai dari individu bisa menjaga ruang siber. Kalau tadi Bu Kapus menyampaikan bagaimana menjaga sebuah infrastruktur, menjaga sebuah aplikasi data center, itu mungkin sudah ada didedikasikan untuk orang-orang yang khusus memang menjaga keamanan baik aplikasi, infrastruktur. Tetapi yang paling lebih penting juga kita perlu dari individunya. Nah, ini juga kampanye jaga ruang siber, siap jaga ruang siber ini menjadi penting, bahwa keamanan siber itu tidak hanya pada aspek tadi mengamankan infrastruktur, mengamankan aplikasi, mengamankan data ataupun bahkan data centernya, tapi juga mengamankan orangnya menjadi penting. Individu-individunya menjadi penting. Nah, ini kampanye yang kita siapkan, bagaimana setiap individu dapat menjaga ruang siber atau siap jaga ruang siber mulai dari diri sendiri. Next, Mbak April, apa saja kampanye siap jaga ruang siber itu? Yang pertama adalah next, Mbak April, simpan datamu ya. Ini bagaimana kita menyimpan data? Yang pertama kita harus membuat salinan ya, backup Bapak Ibu. Kita harus backup, misalnya data-data penting kita ya kita kopikan di sebuah hard disk gitu. Kemudian kalau memang ada data-data yang sangat rahasia, bahwa ke perangkat pribadi kita tidak sanggup mengamankan, maka tinggalkan di perkantoran saja gitu, dengan lingkungan yang lebih aman gitu. Kalau bisa membawa data tetapi kita paham sensitivitasnya dan kita responsibel terhadap data tersebut, maka lakukan enkripsi data terhadap data sensitif. Kemudian ketika kita ingin menghapus, maka hapus dengan metode yang aman. Jadi tidak hanya cuma delete, tetapi menghapus dengan cara ada teknik delete yang memang dia melakukan multiple delete, sehingga ketika dilakukan proses pengambilan data recovery oleh tools yang biasa dilakukan pengguna atau pelaku kejahatan, maka data tersebut tidak dapat diambil. Kemudian juga perlakukan perangkat secara hati-hati. Kalau kita sudah aware dengan diri kita, keamanan, maka kita juga akan memperlakukan perangkat kita hati-hati, handphone kita, laptop kita, gitu kan, kita jaga dengan baik, gitu. Jangan di-share ke sembarang orang, baik itu password, username-nya, maupun jangan tinggalkan perangkat-perangkat kita tanpa kita bisa melakukan monitoring atau kontrol terhadap perangkat itu. Itu menjadi sangat penting. Karena tadi ya kita bisa melihat bahwa akses terhadap perangkat pribadi kita memang hanya kita yang bisa mengakses. Nah, ini hal-hal yang memang sifatnya yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kampanye jaga ruang siber yang kedua, next Mbak April, yaitu ikuti literasi gitu. Jadi kita harus salah satu acara pada pagi hari ini sangat baik, bahwasanya kita mengikuti tren-tren update terkini kaitannya dengan keamanan siber. Bagaimana dengan kita mengikuti literasi, maka kita bisa aware terhadap bagaimana melindungi data pribadi, bagaimana mencegah serangan siber, mengurangi dampak dari kejahatan ataupun ancaman siber itu sendiri, bahkan sampai bisa memperkuat keamanan siber, termasuk juga membangun koneksi kepercayaan dengan orang-orang yang memang aware terhadap isu keamanan siber itu sendiri. Lanjut Mbak April. Kemudian yang ketiga adalah
amankan gadgetmu yang tadi kami sampaikan, bahwa kalau kita aware perangkat-perangkat yang sifatnya pribadi, kita akan melakukan pengamanan terhadap gadget kita atau mobil device kita, mulai dari mengaktifkan kunci layar, memperbarui sistem operasi, menggunakan keamanan berlapis seperti menginstal antivirus, kemudian hati-hati dengan aplikasi dan klik tautan-tautan, kemudian mendownload aplikasi-aplikasi ataupun data gitu. Nah ini hal-hal yang harus kita berlakukan ya untuk mengamankan gadget kita, termasuk menjaga fisik dari gadget kita. Lanjut Mbak Apri. Nah ini juga perkuat passwordmu, bagaimana men-setup password agar password kita kuat. Ya memang sebenarnya makin rumit makin aman, tapi tidak selalu juga yang terlalu rumit gitu, yang mungkin juga mudah diingat, jadi balancing. Kemudian jangan dibagikan ke orang lain gitu kan, ini yang hal-hal yang biasa terjadi, itu ganti password secara berkala. Lanjut Mbak April. Nah ini untuk mengingatnya kita pakai satu kata tetapi bisa diingat ya, untuk menyimpulkan tadi semua hal, yaitu play it smart online. Jadi kata-kata smart itu sebenarnya singkatan dari save, material, accept, reliable, and tell. Jadi tidak pernah memberikan informasi secara pribadi itu save, kemudian material tidak mengakses situs web atau materi yang tidak pantas, accept tidak menerima email, file, ataupun tautan yang tidak dikenal dari orang yang tidak dipercaya, kemudian reliable itu tidak semua yang Anda baca secara online itu merupakan suatu hal yang benar, itu harus kita pastikan dulu. Karena orang-orang mungkin tidak seperti yang mereka katakan ya, karena kita tidak tahu di ruang itu semua serba anonimitas gitu. Bahkan kita tidak bisa melihat ekspresi atau psikologi orang lain ketika dia mengetikkan sebuah pesan. Itu yang menarik dari ruang siber. Kemudian beritahu orang lain. Jadi memulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan memulai di komunitas. Bagaimana kita bisa memberitahu orang lain hal-hal yang sifatnya positif, kita beritahu hal-hal yang sifatnya tadi ada kejahatan atau ada sesuatu yang tidak baik, juga kita informasikan ke rekan-rekan kita atau kawan-kawan kita, termasuk upaya melaporkan sebuah tindak kejahatan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Tadi sharing responsibility, jadi masyarakat juga dapat membantu, dapat berperan dalam konteks keamanan siber ya, tidak hanya untuk melindungi pribadinya, tetapi juga bisa bermanfaat untuk komunitas ya, komunitas yang ada di sekitar. Next, mungkin segitu saja dari kami. Kami mengingatkan hal yang terpenting adalah pesan dari Bapak Rubiono bahwa ingatlah kehilapan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Nah, beliau mengingatkan ini, jadi ini adalah bagaimana kesalahan satu orang, kesalahan individu itu bisa merugikan orang lain ya, merugikan keluarga, merugikan di desa, merugikan negara gitu kan ya, sehingga keamanan siber itu juga harus dimulai dari diri sendiri, karena the weakest link atau titik terlemah dari sebuah keamanan siber itu ada di manusianya atau individunya. Mungkin demikian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Kami kembalikan kepada Mbak Karina selaku moderator. Terima kasih. Masih mute Mbak Karina. Ya, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Andi atas materinya, sangat menarik sekali Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa tren kejahatan cyber saat ini, kebijakan kejahatan siber di Indonesia, jenis ancaman siber baik yang bersifat sosial dan bersifat teknis, serta tips dan rekomendasi untuk mengantisipasi serangan siber. Di antaranya tidak mudah percaya hoaks dengan memeriksa sumber berita dan memverifikasi fakta. Pastikan selalu membackup data, melindungi data pribadi kita, dan mengamankan gadget kita, dan memperkuat serta mengganti password secara berkala ya Pak.
lalu membekali diri kita dengan literasi yang berkaitan dengan keamanan siber. Tadi yang saya highlight juga poinnya nih Pak Andi, keamanan siber tidak hanya infrastruktur ya Pak ya, tetapi setiap individu harus siap jaga ruang siber. Kesalahan individu bisa merugikan orang lain, keluarga, desa, negara, sehingga keamanan siber itu juga harus dimulai dari diri sendiri, betul ya Pak? Baik Pak Andi, tadi ada informasi terkait untuk pemutaran video APK. Ya, apakah masih ada waktu? Boleh Pak, jika ingin diputar boleh supaya bisa memberikan edukasi kepada seluruh partisipan webinar pagi hari ini. Silakan Pak. Mbak April mungkin bisa diputarkan videonya. Pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan dan diharapkan banyak membawa kebaikan. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik dalam momen bahagia ini. Penipuan undangan pernikahan yang dibagikan di media sosial seperti WhatsApp adalah salah satu contoh kejahatan siber yang sering terjadi di era digital ini. Penipuan seperti ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan undangan pernikahan palsu melalui file aplikasi Android berupa undangan pernikahan.apk yang seolah-olah terlihat meyakinkan. Maka dari itu, sebagai tim analisis malware BSSN, kami akan memberikan demo analisis dan modifikasi terhadap malware undangan pernikahan.apk tersebut. Dalam demo ini, kami akan membahas bagaimana cara kerja malware undangan pernikahan.apk, termasuk bagaimana ia memperoleh akses ke perangkat pengguna dan mencuri akses ke perangkat pribadi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari ancaman khususnya kejahatan siber di era digital yang makin kompleks. Setelah pengguna mengizinkan akses aplikasi untuk mengirim dan menerima SMS, muncul tampilan undangan pernikahan dari Romeo dan Juliet seperti terlihat dalam video ini. Tim analisis malware BSSN telah melakukan decompile aplikasi undangan pernikahan.apk menggunakan APK Tool versi 2.70. APK Tool adalah alat open source yang digunakan untuk menganalisis dan memodifikasi berkas aplikasi Android APK. Dalam proses decompile ini, tim kami berhasil membuka berkas undangan pernikahan.apk dan memecahkan kode yang ada di dalamnya. Dalam proses decompile, tim kami memeriksa dan menganalisis semua komponen aplikasi seperti aktivitas, layanan, penerima, dan penyedia konten. Dengan menggunakan APK Tool, kami dapat mengubah kode dalam berkas APK tersebut sehingga dapat terlihat bagaimana cara kerja malware tersebut. Tim kami juga menemukan beberapa kode yang mencurigakan dan bisa digunakan untuk mengakses informasi pribadi pengguna seperti membaca dan mengirim SMS yang masuk. SMS ini nantinya dikirim ke dalam sebuah grup Telegram oleh bot yang bertugas untuk meneruskan SMS dari korban yang menginstal aplikasi ini. Selanjutnya, tim telah melakukan modifikasi APK malware tersebut dengan melakukan perubahan Telegram bot guna mengetahui aktivitas yang dilakukan APK tersebut ketika sudah terinfeksi pada perangkat korban. Dalam skenario ini, penyerang mengirimkan malware via media sosial atau WhatsApp. Ketika korban menginstal aplikasi undangan pernikahan.apk dan mengizinkan aplikasi tersebut membaca dan menerima SMS, muncul notifikasi dari grup Telegram yang di dalamnya terdapat Telegram bot milik tim analisis malware BSSN. Informasi tersebut adalah informasi merek dan ID perangkat korban. Dalam skenario mengambil alih akun korban dalam hal ini adalah Gojek dan GoPay korban, penyerang mencoba login ke akun korban dengan mengirimkan SMS OTP pada nomor korban. Jelas saja, kode SMS tersebut terkirim dan diterima pada perangkat korban dan perangkat penyerang melalui bot Telegram. Penyerang berhasil mengambil alih akun korban.
Demikian hasil analisis dan reka ulang percobaan serangan dari undangan pernikahan.apk. Terima kasih. Ya, demikian Mbak Karina untuk menjadi gambaran kalau tadi diperlihatkan bagaimana undangan APK bisa dimanfaatkan untuk mengambil alih akun GoPay ya, karena yang disadap itu informasi SMS. Tetapi di banyak kasus tidak hanya SMS, tetapi juga bagaimana aktivitas browsing internet kita, bahkan mengakses beberapa data yang ada di handphone kita. Jadi kami ambil kasus yang lebih sederhana Mbak Karina untuk menggambarkan. Terima kasih Mbak Karina. Ya, baik Pak. Terima kasih juga untuk Pak Andi dan BSSN atas sharing videonya ya Pak, cara kerja malware undangan APK yang ternyata bisa mengakses data pribadi kita ya Pak ya. Sangat bermanfaat sekali agar kita harus lebih waspada terhadap kiriman-kiriman WhatsApp yang belakangnya ada .apk-nya begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas sharing informasinya kepada kita semua pada hari ini. Selanjutnya mungkin saya ingin menyapa dulu narasumber kita berikutnya ya Pak Andi ya, sebelum nanti kita masuk diskusi dan tanya jawab. Izin kepada Bapak Prisma, apakah sudah bergabung bersama kita? Sudah. Sudah ya Pak ya. Selamat pagi Pak Prisma. Selamat pagi. Iya Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak telah bersedia hadir bergabung secara online bersama kami di webinar hari ini. Mungkin saya izin untuk menampilkan profil teman-teman panitia, mungkin bisa menampilkan profil Bapak Prisma. Oke, baik. Mungkin saya informasikan dan perkenalkan saja narasumber kita yang kedua pada hari ini adalah Insinyur Prisma Renaldi MM, Widya Iswara, ahli utama di Lembaga Administrasi Negara atau LAN ya Pak ya. Baik Pak Prisma langsung memaparkan tentang budaya kerja bagi sekuritas data. Berikut informasi dari narasumber kita hari ini. Baik. Oke, nah selanjutnya mungkin bisa langsung dipaparkan saja Pak materi hari ini mengenai budaya kerja serta budaya kerja bagi sekuritas data, betul ya Pak ya? Ya. Baik, silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan Pak Prisma. Terima kasih moderator, kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara yang telah mengundang saya untuk memberikan pembekalan yang berkaitan dengan budaya kerja ini, khususnya budaya kerja berkaitan dengan keamanan data ya, terutama juga yang tembus pada 1K atau 1.000 peserta. Kawan-kawan, tadi sudah dapat banyak ya dari narasumber pertama Pak Andi Yusuf dari Badan Cyber ya, secara teknis tentunya ya. Bahkan kawan-kawan diajak bagaimana cara mengamankan data dan seterusnya gitu ya, luar biasa. Saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Andi Yusuf dari BSSN ya, yang telah membantu mencoba memotivasi kawan-kawannya desa supaya kita lebih peduli dengan data. Nah, ini sangat berkaitan sebenarnya kawan-kawan dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti akan saya sampaikan izinnya ya. Saya kira berbeda dengan Pak Andi tadi. Kalau Pak Andi terlalu banyak teknis, saya enggak. Saya hanya mencoba membiasakan, ya, membiasakan kawan. Membudayakan ya Pak. Iya, untuk peduli dengan yang namanya data. Itu saja ya. Tentu ini merupakan bagian perjuangan kita bersama. Ya, bagian perjuangan kita bersama. Apa yang terjadi selama ini ya, kawan-kawan kan saya kira sudah mengalaminya. Ya, nanti akan saya cek. Nah, ini konteks kita adalah bagaimana kita membangun budaya kerja bagi sekuritas data. Jadi bagi keamanan data, konteksnya ini karena akan melaunching yang namanya Implika ya, bersama Implika. Implika itu gagasan oleh Bu Teresia. Itu singkatan dari integrasi manajemen peringatan dini dan anomali lalu lintas keamanan data dan informasi. Luar biasa ya. Jadi salah satu budaya yang dibangun oleh Ibu Teri adalah bagaimana Ibu Teri itu memberikan yang namanya early warning
peringatan ini ya terhadap hal-hal yang mencurigakan atau kalau kita bilang curigation gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kita masih ingat kawan-kawan, 6 hari lalu apa yang terjadi di Republik ini berkaitan dengan data. Bayangkan ya, lembaga yang dasar yang begitu besarnya ya, pusat data nasional kita itu terkena yang namanya serangan ransomware ya di tanggal 20 bulan 6 2024 kemarin, baru 7 hari berjalan ya. Dan di situ dikatakan bahwa data yang hilang itu yang dirusak oleh ransomware itu nggak bisa kembali sampai sekarang masih dalam proses gitu ya. Dan hebatnya, tadi kan disampaikan juga oleh Pak Yusuf ya, kalau ransomware ini ya kadang-kadang arahnya sudah mulai kriminal ya. Nah ini ya, minta tembusan itu kalau kita rupiahkan ya 8 juta US dollar itu besarnya lumayan ya, 101 miliar. Tapi nggak ditanggapi ya kawan-kawan, ini nggak ditanggapi oleh pemerintah ya, nggak ditanggapi. Info yang terakhir saya dengar ya, correct me I'm wrong, mungkin saya juga keliru. Info yang saya dengar itu ada di peralihan data kita dipindahkan ke Amazon, mudah-mudahan. Saya tidak kompeten itu ya, saya hanya dengar informasi saja gitu ya. Nah, jadi ini kawan-kawan, ini merupakan satu warning ya, satu warning dari kita bersama. Ternyata ketika kita bicara data itu riskan. Saya ingat sekali di pertengahan 80-an ya, John Naisbitt mengatakan dalam bukunya Megatrend 2000 ya, kalau kalian pernah baca bukunya, waktu itu memang belum sehebat ini ya, semeriah ini. Beliau mengatakan bahwa negara yang paling maju nanti adalah, maksudnya yang disebut negara dunia ketiga yang paling maju adalah negara yang menguasai data. Ternyata benar apa yang dikatakan sama beliau, ternyata benar. Jadi sekarang bermain itu di data. Ya, oleh karena itu kita berjuang, Anda berjuang dengan negara itu karena data sebenarnya. Ya, tadi sudah banyak sebenarnya disampaikan oleh rekan kita Pak Agus. Nah ini bagaimana kita membangun budaya kerja itu? Ya, jadi membangun pertama tentu bagaimana kita membangun institusi terbaik dengan kinerja terbaik. Nah untuk itu bagaimana pula kita mempersatukan orang-orang terbaik dan organisasi. Artinya kita punya visi yang sama, punya misi yang sama untuk membangun budaya kerja ini. Kalau ini terjadi maka akan terwujud yang namanya organisasi itu menjadi organisasi yang terbaik. Ya, untuk apa? Untuk kita melakukan pelayanan dan membangun hubungan. Ini penting kawan-kawan. Artinya sebenarnya dari tiga konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa kata kuncinya satu adalah peduli. Ya, bagaimana kita peduli sebenarnya. Ya, kalau saya melihat, saya mengamati memang aparatur kita memang, mohon maaf ya, saya rendah tingkat kepeduliannya. Ya, baik dalam konteks apapun. Pernah nggak Anda pergi ke satu instansi, ya, ingin menanyakan sesuatu, apa jawabannya? Ya, bayangkan ini case. Anda datang ke instansi, ya, berurusan, ingin menanya sesuatu di instansi itu kepada pegawai instansi itu, lalu apa jawaban dari pegawai instansi itu? Dia dengan saya tidak tambahkan, padahal dia sebagai pegawai di situ. Artinya ya, kepedulian kita gitu ya. Wong kita sudah digaji, wong kita sudah dibayar ya, birokrat sudah dibayar, sudah digaji. Apa susahnya? Ya, kalau dia tidak tahu, ya, atau ibu bisa menghubungi, misalnya di sekitar sini ada unit ini yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendapat informasi lebih di situ. Itu akan lebih baik. Ini bicara budaya kawan-kawan. Ya, ketika kita bicara budaya, sebenarnya kita bicara value. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, kita ada peraturan menteri ya terbranding. Ya, saya kira tidak ada di antara kita yang 1000 yang hadir ini nggak ada yang tidak tahu kita punya core value itu adalah berakhlak, ya, berorganisasi pelayanan yang isinya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kalau saya tanya sejauh mana nilai berakhlak ini, ya sampai saat ini itu sudah kita selami, ya. Silakan jawab sendiri, nggak usah silakan nilai sendiri. Ya, paling tidak kawan-kawan menilai di organisasi Bapak Ibu. Sudahkah kita berakhlak? Sudahkah kita akuntabel?
sudahkah kita kompeten, ya, dan seterusnya, ya. Silakan nanti ditanya sendiri, ya. Dan tidak kurang-kurang sebenarnya kawan-kawan, ya, upaya-upaya pemerintah, upaya kita birokrat, ya, untuk meningkatkan nilai-nilai ini melalui apa? Begitu dia menjadi pegawai ada lansarnya, begitu dia menjadi pejabat ada pelatihannya, begitu dia menjadi fungsional ada pelatihan, semuanya didekatkan kepada berakhlak. Disitulah kita membangun budaya. Nah, saya akan angkat dulu lebih luas, ya. Saya akan keluar dulu secara general, ya. Kita masih punya payung hukum, ya. Ya, ketika kita bicara berakhlak, nah di situ secara sepakat kita mengatakan apa itu nilai budaya. Nilai budaya yang kita bangun itu merupakan seperangkat nilai dasar. Jadi dia nilai dasar, nilai hakiki sebenarnya. Ya, untuk apa? Untuk pedoman kita supaya kita berperilaku. Coba alangkah indahnya gitu ya, alangkah indahnya ketika kita sebagai aparatur, ya, ketika jalan di depan umum, masyarakat mengatakan, oh ini pasti, gitu ya, ini pasti pegawai Kemendesa. Nah, gitu kira-kira ya. Loh, tanya, kenapa Anda tahu kok saya pegawai Kemendesa? Kelihatan dari tutur bicaranya sangat sopan, dari tutur bicaranya sangat halus. Biasanya yang sopan, yang halus begitu adalah pegawai-pegawai Kemendesa. Kan keren ya. Ini sudah terbentuk. Ya, terbentuk karakter itu di dalam tubuh kita. Nah, itu yang mau kita bangun sebenarnya. Kenapa ini penting? Karena perubahan perilaku itu, ya, tentu ada acuannya, yaitu berakhlak. Ya. Jadi termasuk juga bagaimana peningkatan kepuasan masyarakat. Ya. Anda sendiri yang menjawab. Kalau saya bertanya, ya, seberapa banyak komplain masyarakat terhadap pelayanan kita, ya, seberapa peduli kita dengan pelayanan itu, ya. Bagaimana kita memperbaiki citra kita terhadap ASN? Nah, lagi-lagi ya, semua terpulang kepada kita. Ini ya, bagaimana kita membangun budaya kerja melalui ekosistem budaya, ya, mulai dari interpersonal di suatu individu, ya, kita sudah punya kebijakan, ya, hal itu nanti kita gabung, ya, kita keluarkan dalam komunitas, kita bawa itu semua, ya. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Itulah yang kita cermin, yang kita sebut bagaimana kita membangun integritas. Ya, pertama tentu dari individu kita sendiri, nggak usah kita sibuk ngurusin orang lain, ya, terbentuk interpersonal, baru kita dari diri kita bawa di lingkungan keluarga, lalu institusi, komunitas kita, sampai nanti melahirkan sebuah kebijakan. Oke. Ini kita ingatkan kembali bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya sebut di awal, di situ jelas kawan-kawan, ya, di dalam pembukaan itu, yang pertama misi negara kita adalah melindungi segenap bangsa. Nah ini kita akan garis bawahi dulu ya, dalam konteks singkat ini, kita akan garis bawahi dulu yang dimaksud melindungi apa? Apa yang kita lindungi? Ya, konteks kita tadi bicara tentang keamanan data. Yang kita tahu adalah itu yang selama ini kawan-kawan terima, bahwa ketika kita melindungi segenap bangsa Indonesia, itu umumnya hanya seperti ini, ya, melindungi orang-orang yang lemah, gitu ya, orang-orang yang tidak mampu, gitu. Itu adalah konteks normatif sebenarnya. Tidak salah, tidak. Ya, melindungi TKW gitu ya, yang disiksa oleh majikannya gitu ya, melindungi hak gitu ya, betul, itu semuanya itu adalah konteks normatif gitu ya. Nah ini ya, ini juga ya, gambar berikut ini konteks normatif, ya, melindungi mereka ini ya, supaya apa tadi ya, supaya hak perlindungannya terpenuhi ya. Tetapi jangan salah, nah ini yang kita sudah masuk, jangan salah, melindungi atau menjaga dunia maya itu sebenarnya pada hakikatnya kita juga menjaga kedaulatan negara. Nah, ini hal yang baru ya, hal yang, ya, karena ini era yang menggiring kita. Ini tidak hanya sekedar melindungi dalam konteks fisik, ya, tapi dalam konteks non fisik. Bagaimana Anda bisa menjaga dunia maya? Bagaimana Anda bisa melindungi dunia maya? Jadi yang disebut dengan kedaulatan negara itu tidak hanya dijaga dalam batas-batas geografi, tidak hanya dalam batas fisik, ya, tidak hanya itu,
ya. Tapi bagaimana kita melindungi dalam arti misalnya bagaimana penanganan konten-konten ilegal. Tadi banyak sekali ya Pak Andi Yusuf menyampaikan ya bagaimana Anda menangani konten ilegal itu ya. Bagaimana Anda menangani soal keamanan cyber. Ya, tadi juga disampaikan juga banyak. Kita membuat tugu-tugu pos ya, kemarin berapa banyak ya BTS yang sudah dibangun ya di perbatasan dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya dalam rangka apa usaha-usaha pemerintah ini? Upaya-upaya pemerintah adalah bagaimana melindungi bangsanya. Dari mana? Ya, dari kedaulatan negara yang dalam hal ini kaitan dengan dunia maya. Tadi kasus di atas, bayangkan kawan-kawan, ya, dengan begitu dalam tanda petik ya, dengan begitu mudahnya usaha data nasional kita dijebol, ya, dijebol oleh orang-orang yang dalam tanda petik di sini ya memang kerjaannya begitu, ya. Oke, inilah pentingnya kita ya untuk menunggu data itu. Baik. Kembali konteks kita ketika kita bicara berakhlak ya, kembali kita ke sini karena budaya kerja kita value-nya adalah berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adil dan kolaboratif. Apa kaitan berakhlak ini ya dengan yang namanya keamanan data? Nah, ini tadi. Ya, ini sedikit ini sudah hampir berakhir. Bukan besar kecilnya tugas dan fungsi kita, tetapi Bapak ya, ini penting untuk aparatur, bukan besar atau kecilnya tugas dan fungsi kita, tapi sejauh mana peran kita dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya kebanggaan bangsa dan layanan berdasarkan core value yang berakhlak itu. Walaupun hanya setitik, walaupun hanya menjaga titik ya, menjaga titik dalam basis data. Ya, artinya gini, di main data ini kan luar biasa. Ya, Anda menambahkan nilai 0 saja dalam data itu pengaruhnya luar biasa. Ya, menambahkan 1 0 saja, ya, merubah data itu dampaknya kemana-mana. Ya, jadi lagi-lagi yang dikatakan walau setitik itu tadi, ya, walaupun hanya dan orang mengatakan hanya gitu ya, tapi upaya Anda untuk melakukan tugas dan fungsi yang benar gitu ya, yang berintegritas ya, dengan menjunjung budaya, maka itu sudah bagus. Termasuk ya yang hari ini yang dilakukan oleh Ibu Tere, nah ini luar biasa ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau Bu Tere saya kira nggak setitik lah ya, sekoma atau sebulatan gitu ya, saya kira nggak sedih ya. Beliau telah memulai ini ya dengan membuat yang namanya Impika tadi ya. Jadi mulai dari menjaga keamanan data, mulailah Bapak Ibu menjaga keamanan data masing-masing. Saya yakin kita pasti bisa ya, mulai dari diri kita ya. Kalau nggak dari kita, dari mana lagi? Dan hal ini sudah dimulai oleh Ibu Tere, yaitu dengan adanya Impika ya, ini luar biasa ya. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada beliau ya. Beliau mulai dari sini ya, mulai dari sini untuk mengamankan data itu. Kan kita bilang bahwa data itu merupakan hal yang penting, bahkan urat nadinya nanti ya, urat nadinya suatu negara itu ada di data ya. Ya sekarang lagi kan saya kadang-kadang kalau saya melihat agak aneh gitu ya, tapi nyata gitu ya. Saya ditawarkan oleh teman-teman, Pak Brisma mau beli tanah nggak? Tapi tanah itu nggak ada kawan-kawan. Tanah fisiknya nggak ada. Tanah itu berada di dunia maya dan harganya kawan-kawan gila kalau karuan. Itu ada yang semeternya 10 juta. Tapi itu dalam dunia maya. Saya bingung itu. Kok bisa ya cara menjual kayak begitu ya? Menjual yang fisiknya nggak ada gitu. Itu ke depan kayak begitu. Jadi kayak mereka punya coupling gitu. Dan itu diakui. Ya, ada pernah dengar Bitcoin gitu ya? Nah itu yang terjadi sekarang. Ya, dan ini juga hati-hati kawan-kawan ya. Tadi sudah dihimbau juga oleh pematil pertama, hati-hati ya. Dengan judi-judi online juga itu hati-hati. Baik, terakhir kawan-kawan. Ya, terakhir kawan-kawan saya ingin menyampaikan sedikit ilustrasi bagaimana kita menjaga dunia maya yang tadi menjaga ketertarikan mulai dari diri kita sendiri. Mungkin saya lupa ya, saya mungkin belum share sound. Kita akan simak sebentar
video singkat bagaimana kita mau mengamankan data itu. Oke, silakan. Mungkin sudah kelihatan penilaian, kawan-kawan. Oke. Kamu khawatir nggak sih kalau ada orang lain yang menggunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang nggak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Kamu khawatir nggak sih kalau... Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan, Pak Brisma. Jadi selain kita perlu membekali diri kita dengan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap keamanan data, kita juga perlu membudayakan perilaku aman dalam dunia digital. Highlight tadi yang disampaikan oleh Pak Brisma, yakni membangun budaya kerja diawali dengan kata kunci peduli dan menjaga dunia maya. Pada hakikatnya kita menjaga kedaulatan negara ya Pak. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada webinar pada hari ini, izin Pak, tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk para narasumber. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya pada sesi ini dapat mengangkat tangan secara virtual atau klik icon raise hand. Baik,